ketika Anda melayani Tuhan. Orang biasa, tetaplah setia. Kalau Anda ditinggal oleh seorang yang Anda kasihi, bukan berarti legacy atau perjanjian Allah denganmu itu putus. Lanjutkan. As for me and my house, aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan. Kalau seisi rumahmu kekurangan satu, hilang seorang, tetap layani Tuhan. Ini yang membuat Narkisus ini, keluarga isi rumahnya, dapat salam dari Paulus. Karena Paulus kagum. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Roma 16, salam. Ayat pertama, aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberi bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Siapa Febe? Febe adalah seorang wanita, saudari kita. Dia melayani jemaat di Kengkrea. Kata melayani di situ artinya female deacon atau diaken perempuan. Hari-hari ini di gereja termnya berubah-ubah, beda-beda. Kalau di CG kita atau cell group, connect group, ada tim leader yang mengepalai ratusan, lalu ada coach mengepalai puluhan. Coach itu arti bahasa Indonesianya itu pelatih. Lalu CGL itu pemainnya, CG leader ya kan, itu mereka memimpin 10 orang atau satuan. Tapi ada juga di gereja tertentu ada kemajelisan, ada board membernya, pokoknya diaken itu ada di leadership. Di sini langsung kelihatan ayat 1, Paulus sebut seorang wanita di posisi kepemimpinan gereja. Ini so not Yahudi. Karena Yahudi tidak izinkan wanita berbicara. Berarti tahu nggak, dalam Kristus tidak ada perbedaan. Allah bisa memakai perempuan sama luar biasanya dengan laki-laki. Yang percaya kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Tapi Tuhan tidak serahkan laki-laki kepada perempuan. Ya, jangan pernah kita merasa lebih diberkati, lebih sukses karirnya, lalu istri mulai jambal, mulai naik ke kepala suaminya. Nggak boleh tuh. Allah tidak menyerahkan laki-laki kepada perempuan. Demikian pula Allah tidak menyerahkan wanita kepada prianya supaya direndahkan, tapi supaya dikasihi dan disayangi. Tuhan itu baik ya. Masing-masing punya peran. Tapi si Febe ini dipercayai Paulus sesuatu yang besar. Kalau Anda lihat, aku meminta perhatianmu terhadap Febe. Ini surat rekomendasi. Paulus bilang gini loh, ada seorang saudari bernama Febe akan datang ke kamu bawa suratku. Jadi Febe ini yang bawa surat Roma ini. Kok Paulus gak serahkan ke pria ya, tapi ke wanita ya. Surat sepenting ini loh yang akhirnya jadi kitab di Alkitab. Kok diserahkan ke perempuan? Why, hayo. Ada job-job tertentu di dalam kerajaan sorga, begitu pentingnya wanita yang paling fitting untuk itu. Wanita yang paling pas. Saya bisa bayangkan Febe ini orangnya teliti. Orangnya dapat dipercaya. Kalau diperintah nggak perlu 2 kali. Dia yang kasih report nanti kasih feedback atau kasih laporan. Nggak perlu dikejar ekornya. Febe sudah belum? Sudah belum? Ya, wanita itu seorang perempuan dalam Tuhan harus cari tempatnya bersinar. Tidak perlu rival atau tidak perlu saingan dengan laki-laki. Laki-laki juga bukan pesaing wanita. Kita saling melengkapi, tapi wanita harus mendapatkan tempatnya dalam kerajaan Allah. Dia membawa surat. Tapi bukan hanya kepada Febe, kalau Anda baca ya. Ini adalah surat rekomendasi Paulus atau surat kebanggaan terhadap setiap orang-orang yang nama-namanya sebagian besar kita tidak kenal. Aku meminta perhatianmu. Kata aku meminta perhatianmu di situ itu dalam bahasa Inggrisnya I commend to you. Bukan command. Command itu perintah. I commend itu rekomendasi. Aku rekomendasikan ke kamu. Berarti setiap nama yang akan kita sebut ini rekomendasi Paulus. Berarti ini orang-orang yang bernilai tinggi dalam pelayanan Tuhan. Aku meminta perhatianmu, I commend to you. Aku merekomendasikan orang-orang SBB atau sebagai berikut. Bisakah Tuhan merekomendasikan kita? Hiduplah demikian rupa membuat Tuhan bangga. Sehingga nanti Roh Kudus yang merekomendasi.
Salah satu contohnya seorang nelayan, orang biasa tapi karena dia setia. Sampai-sampai seorang perwira loh, itu penjajah, itu orang superior di masyarakat karena dia yang punya kuasa, pemegang senjata, Cornelius namanya. Sampai didatangi malaikat, kamu jemput ya seorang hamba Tuhan namanya Petrus, Simon. Dia tinggal di rumah Simon, penyamak kain, di jalan lurus. Sampai dikasih alamatnya. Tuhan begitu rekomendasikan. Jadilah orang yang terpandang. Orang terpandang di dalam Tuhan itu, Tuhan tidak memandang penampilannya. Koko-kokonya Daud semuanya itu mengira, Samuel mengira mereka lah pilihan Allah. Tapi Tuhan berkata gini, yang dilihat manusia beda dengan dilihat Allah. Allah melihat hati. Manusia hanyalah mempertimbangkan penampilan. Jadilah seorang yang bisa direkomendasikan Tuhan. Promosi itu gak susah. Promosi itu gak susah. Jikalau Anda mengejar perkenanan Allah. Nanti Tuhan yang merekomendasikan. Nanti orang lain yang rekomendasi Anda. Seperti Paulus gini loh. Dia yang harus berusaha untuk menulis sebuah surat. Surat rekomendasi saudara. Beritahu, tolong perhatikan saudara-saudara sebagai berikut. Don't worry, don't speak highly about yourself. Gak usah kita bicara tinggi tentang diri sendiri. Gak usah melulu ngomong tentang dirinya. Gak perlu pembuktian, aku mau membuktikan itu, membuktikan ini. Biarkan orang lain yang berbicara tinggi tentang Anda. Biar orang lain yang memuji. Biar orang lain yang merekomendasikan berkata, kamu mungkin ada orang yang berkata begini, Anda belum kenal orang ini. Kalau Anda kenal, Anda pasti akan jatuh cinta. Biar orang yang ngomong, oh orang ini, aku yakin dia pasti bisa. Orang lain gagal, orang ini selalu disertai Allah. Paham maksud saya ya? Ini bukan hanya Febe, tapi orang-orang berikutnya. Mari kita pelajari. Pahlawan sorga itu dari antara orang biasa. Tapi dapat rekomendasi yang luar biasa. Mari kejar perkenanan Allah. Promosi itu dari tempat yang maha tinggi. Baik di pekerjaan atau pelayanan. Ya, Anda juga tidak perlu jual jasa. Suami dengan istri. Coba, aku sudah lakukan ini, itu. Percuma lah ngomong sama pasanganmu. Kalau sudah lagi emosi, nggak ada gunanya Anda membuktikan diri. Apa kurangnya aku? Sebagai suami atau sebaliknya. Aku selama ini sebagai istrimu dapat apa? Aku udah berusaha. Aku udah lakukan yang terbaik. Memberi yang terbaik pula. Nggak usah lah. Nggak usah jual diri. Shh. Biar nanti Roh Kudus ketok hatinya. Biar Roh Kudus yang bodoh-bodohkan dia. Bodoh kamu ya. Dikasih pasangan seperti itu kok nggak bersyukur. Kok nggak bangga. Biar Roh Kudus yang bodohkan. Amin. Ini rekomendasi. Apa yang membuat Febe direkomendasi? Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang. Juga kepadaku sendiri. Gak banyak bicara, banyak menolong orang. Orang kayak gitu, cepat lambat dapat perhatian sorga. Cepat lambat dapat perhatian orang lain. Don't talk too much. Some people are just talk. What God wants is our walk. Ada orang tertentu itu hanya bicara, hanyalah bunyi doang. Tapi yang Tuhan harapkan adalah kelakuan. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang. Setelah dia bantu banyak orang itu, Paulus kasih kepercayaan. Nih, bawa suratku ke Roma. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudara kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Ya, ayat yang ketiga. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila. Teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Jangan lupa loh zaman itu ya. Jangan lupa, itu belum zaman emansipasi wanita. Baik di Yerusalem ataupun di Italia. Baik di budaya Yahudi maupun Romawi. Saya ajak Anda, saya kasih bocoran. Bagaimana Paulus menulis surat ini. Sampaikan salam kepada Priscilla. Cewek dulu disebut. Dan Aquila. Lain Amerika. Amerika hari ini beda sama Indonesia. Jadi kalau saya buat kartu di sini. Philip dan Irene Mantova. Itu diterima oleh masyarakat. Kalau saya taruh istri saya dulu. Dikira dominan nanti. Kalau di Amerika beda. Di Inggris, di Australia. Istri taruh depan. Irene and Philip Mantova. Suami istri itu gitu biasanya tatanannya kalau dalam tulisan. Nah kita itu lebih mirip dengan kebudayaan saat itu. Zaman itu, cowok disebut dulu.
Di Roma ada sebuah pepatah zaman itu. Don't let your wife talk, lest she'll be the head of your house. Jadi di Roma di zamannya Italia saat itu belum liberasi seperti hari ini. Oh, yang namanya perempuan itu dijajah pria. Makanya Pontius Pilatus ingat, mimpinya istri kan tidak digubris sama suaminya. Jangan apa-apain pria ini, dia itu orang yang innocent. Dia nggak ada salahnya. Aku tersiksa semalam dalam mimpi karena dia. Makanya dia nggak berani datang, dia hanya kasih pesan. Karena wanita tidak di welcome di tempat kerja. Apalagi kalau suaminya seorang yang berkedudukan tinggi seperti di pemerintah. Yahudi sama saja. Nggak boleh. Bahkan perempuan tidak boleh masuk ke tempat-tempat kudus tertentu. Ini aneh loh, Paulus itu totok Yahudi. Dan dia bicara dengan sebuah kebudayaan yang tidak mengindahkan perempuan. Kok yang disebut dulu ayat 3, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila. Saya punya beberapa kesimpulan. Kita lihat dulu ayat 4. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Jadi ini orang-orang yang sangat penting bagi Paulus. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Siapakah Priscilla dan Aquila? Priscilla itu wanita, Aquila yang pria. Nama Priscilla bagus loh kalau yang mau punya anak. Aquila juga boleh, tapi nanti jangan-jangan nanti kalau dia di sekolah dibully, dipanggil Aqua. Priscilla Aquila adalah sepasang suami istri yang menjadi associate-nya Rasul Paulus. Hebat ya, mereka bukan full timer, mereka bukan pendeta. Mereka di tempat kerja, mereka ini partner bisnisnya Paulus jual tenda. Tenda zaman itu bukan tenda pramuka, tenda zaman itu tuh real estate-nya orang yang tinggal di negeri Arabia. Ya, di negeri-negeri seperti Mongolia dan sebagainya tenda. Tenda itu bukan tenda-tendaan. Ini tenda bener yang bisa ditinggali. Glamping gitu mungkin ya, atau camping gitu ya. Saya nggak tahu namanya apa hari ini. Tapi itu adalah rumah mereka. Jadi mereka ini serious business people, business couple, suami istri ini. Mungkinkah Aquila itu pinter marketingnya, tapi Priscilla yang pegang semua operasi bisnisnya. Ini orang-orang pinter nih. Dan mereka berdua ternyata adalah associate atau wakil pelayanannya Paulus. Jadi Paulus punya wakil itu bukan full timer. Di banyak wilayah kerasulannya, dia butuh langsung panggil Priscilla Aquila. Mereka sampai di Efesus selain bantu bisnisnya, karena Paulus itu self funding. Dia biayai pelayanannya sendiri. Mereka datang, mereka bantu juga. Selain itu, Aquila dan Priscilla sangat terkenal sebagai mentornya Apolos. Apolos itu luar biasa loh. Apolos itu seorang apologis, seorang yang apologis itu bukan orang yang minta maaf terus. Maksudnya apologis itu orang pembela iman gitu loh. Orang teologis yang luar biasa berani berdebat sama siapa saja, mempertahankan, membela kekristenan. Dia bisa menjelaskan doktrin dengan demikian rupa sampai orang tidak bisa menyangkali bahwa Kristus adalah Tuhan. Apolos ini dimentori sama Priscilla dan Aquila. How powerful when husband and wife unite. Betapa kuatnya suami dan istri bersatu dan sepakat dalam Tuhan, itu powernya luar biasa. Ketika mereka tidak merasa dirinya saingan, karena Priscilla lebih fasih lidah daripada Aquila. Priscilla itu bersinar kalau dikasih spotlight, dikasih lampu sorot, itu tuh dia langsung berkarisma. Aquila lebih, enggak lah, kamu aja yang ngomong. Tapi bukan berarti relationship mereka enggak healthy atau hubungan mereka enggak sehat. Enggak. Priscilla itu tunduk sama suaminya. Kalau enggak gitu, Paulus pasti anti. Karena Paulus yang ajarkan di Efesus, hai istri, tunduklah kepada suami. Seperti jemaat kepada Kristus. Dan Aquila tidak merasa kayak, kenapa istrinya kok lebih dipakai Tuhan? Lalu dia merasa gimana lah, dipaksa-paksakan. Kalau istrinya ngomong gitu, dia juga harus ngomong separuh. Nanti kelihatan jomblangnya. Yang istrinya itu penuh pewahyuan, yang dianya, Dia nggak merasa harus saingan. Dia nggak merasa. Aquila itu sangat fasih lidah. Mungkin yang banyak bicara sama Apolos itu Aquila, tapi Apolos nggak akan dengar kalau nggak ada, Priscilla. Apolos nggak akan mau dengerin, karena Apolos itu kan diajari jalan Tuhan yang penuh. Apolos kan tahu tentang doktrinnya, tapi dia belum mengalami Roh Kudus. Waktu Priscilla Aquila ajak mereka bicara di Kisah Para Rasul ada, maka Apolos terbukalah.
Luar biasa kan? Kali Apolos itu baru mau diajak bicara sama Priscilla karena dia itu respect banget sama Aquila. Laki itu nggak bisa dikandani perempuan, nggak bisa, kecuali dia lihat figur laki lainnya yang dia bisa look up atau yang bisa dia kagumi. Biasanya laki bergabung dengan gereja bukan karena komunitas. Perempuan karena teman, diajak loh sama temanku itu. Karena dari kecil wanita kan kalau ke WC barengan. Kok laki nggak mau barengan begitu? Laki datang ke gereja, survei membuktikan waktu itu saya sekolah di Alkitab ada riset. Sekolah Alkitab. Waktu saya di seminari. Bahwa pria akan bergabung di gereja. Alasan utamanya adalah karena mereka bisa mengagumi gembala sidangnya. Ini riset ya. Kalau wanita enggak tentu. Wanita kan ada temannya di sana. Itu perbedaannya. Jadi Apolos kemungkinan karena dia mengagumi Aquila yang tidak banyak bicara. Dia dengarkan karena istrinya jadi jubirnya. Di situ dia menerima jalan Tuhan yang lebih penuh. Dia menerima, dia membuka hati terhadap karya Roh Kudus yang lebih. Mereka ini mementori Apolos loh. Apologis terbesar, saya nggak bisa sebut nama hari ini. Di dunia kekristenan, di modern ini ada beberapa orang yang merupakan apologis yang luar biasa. Terkenal di dunia barat di mana. Ini orang kayak gitu. Dimentori sama orang biasa, jangan pernah merasa minder sama pendeta. Bisa-bisa Anda mentori pendeta. Tapi jangan kurang ajar, kita nggak boleh kita naik ke kepala. Itu kalau Anda diberi kepercayaan, nanti bisa-bisa. Karena ada orang tertentu yang katanya tanda kutip awam, bukan awam. Tapi orang yang bukan pendeta, bukan full timer. Tetapi orang bisa rasakan wibawanya bahwa Anda itu seperti seorang penatua dalam hadirat Allah. Nggak usah dicari, rekomendasi itu datang dari tempat maha tinggi. Nanti bisa jadi ada hamba-hamba Tuhan datang minta nasihat sama you. Tapi dimulai dulu dengan jangan membocorkan rahasia orang. Biasanya orang begitu itu orang yang bisa dipegang kata-katanya, yang juga bisa memegang rahasia. Ada orang tertentu yang tidak punya posisi di gereja, tapi dia bagian dari tubuh Kristus. Dan dia di bawah Paulus. Tapi orang-orang itu nanti sangat berfungsi mementori bahkan hamba-hamba Tuhan. Jangan minder sama pendeta. Karena maturity itu bukan karena profesi, kedewasaan itu. Itulah kekuatan kalau suami dan istri bersatu dan sepakat. Mereka bersatunya itu luar biasa loh. Mereka bersatunya sebelum dalam pelayanan, mereka bersatu dalam pekerjaan. Priscilla Aquila ini saya nggak tahu. Saya ini imajinasi aja. Siapa tahu kalau lihat dari sifat-sifat mereka kira-kira terhadap Paulus, terhadap Apolos seharusnya loh ya. Priscilla itu yang pegang semua operasi bisnisnya, tapi Aquila itu pintar sekali untuk, bukan pintar ngomong, tapi dia pintar untuk dengan klien-kliennya mungkin ya, saya nggak ngerti. Atau sebaliknya. Tapi intinya adalah kalau mereka sepakat dalam pekerjaan ada berkat. Mereka ini termasuk adalah pasangan suami istri yang banyak mendukung pelayanan Paulus. Boleh dikatakan mereka kongsian, tapi sebenarnya bukan. Mereka itu mitra dalam kerajaan Allah. Mungkin dia berkata, Paulus gak apa-apa, dia yang kerja semuanya, hasilnya itu dikirim untuk supaya Paulus bisa pergi ke Roma, ke Spanyol dan sebagainya. Saya bisa bayangkan aja. When a couple, waktu satu pasang laki-laki dan perempuan dalam pernikahan bersatu dalam segala sesuatu. How powerful. Pertama dalam pekerjaan. Makanya ada banyak laki-laki jatuh bisnisnya karena gak pernah beritahu istrinya, nganggap istrinya tahu apa. Padahal wanita diberikan kuasa untuk teliti seperti Febe tadi. Andai kata Anda suami bisa melihat istrimu itu aset dalam bisnismu sekalipun bukan dia yang jalankan bisnisnya. Kalau Anda cerita, minta nasihatnya, minta juga cara pandangnya, bantu dalam doa, bantu tolong untuk menolong Anda untuk dengarkan suara Allah. Satu yang dengar dengan dua lebih jernih mendengar bersama. Anda mungkin tidak akan jatuh bisnisnya hari ini. Kalau Anda libatkan istri. Kalau suami istri itu bersatu bersama-sama. Demikian tuturan Lionel Richie. Two hearts that beat as one. Our lives has just begun. Tahu kan lagu itu kan? Itu lagu lama sekali. Biasanya di karaokean nanti biru dulu lalu merah ya kan? My love, there's only you in my
life the only thing, that's fine. Tapi yang menarik di sini, two hearts, dua hati, two hearts that beat as one. Kalau mereka berdetak bersama-sama, gak bersamaan, tapi irama, dek-duk, dek-duk, dek-duk. Our lives has just begun. Forever, lalu yang ceweknya nyaut, forever. I hold you close in my arm. Harmoninya masuk. I can't resist your charm. And I want to share all my love with you. No one else will do. Yang cowoknya will do. And your eyes, they tell me how much bareng you care. Oh yes, you will always be. Lalu masuk ke break harmoni, suara 1, suara 3. My endless love. So true. When two hearts beat as one, nothing will be impossible for you. Buktinya Anania Safira langsung digeledek mati. When two hearts beat as one, ketika dua hati berdetak bersama-sama dalam irama saling melengkapi dalam kejahatan, langsung meninggal dunia. Coba bayangkan jika mereka sepakat seperti Menara Babel itu membangun sesuatu untuk Tuhan, betapa hebatnya bangunan mereka. Anania Safira adalah lawan katanya Priscilla, Aquila. Dan mereka bersatu dalam bisnis. Mereka bersatu dalam doa pastinya dalam pernikahan mereka. Lalu mereka bersatu dalam pelayanan. Paulus hampir-hampir percayakan segala sesuatu sama mereka berdua. Apa-apa selalu mereka berdua yang diajak untuk rundingan. Priscilla, Aquila, Anda kan kaget ternyata bukan Timotius bahkan. Some people grow so mature in the church. Mereka tidak punya posisi dalam ke-full-timeran. Tapi mereka, seluruh gereja bisa merasakan pengaruh mereka. Ada nggak ada mereka itu beda. Jadilah demikian dalam tubuh Kristus. Saya dukung, kami para full-timer mendukung Anda. Bukan untuk gila hormat, gila posisi, bukan untuk gila kuasa, tapi mendorong Anda untuk dewasa dan berpengaruh di dalam Tuhan. Maju dalam nama Yesus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Gereja kita itu punya tempat untuk full-time atau bukan? Gereja kita terlalu besar untuk diisi dengan full-timer saja. Dan juga terlalu besar untuk diisi hanya dengan volunteer. Dibutuhkan imamat dan rajani bersama-sama bergandeng tangan. Jangan minder sama pendeta. Anda harus bangun kerohanian. Jangan bergantung sama pendeta. Harus saling melengkapi malahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mereka telah mempertaruhkan nyawa. Ayat 5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Epenetus. Ini apakah cousinnya Spiritus? Spiritus bukanlah, Spiritus kan semprotan. Siapa Epenetus? Epenetus ini adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Asia di sini bukan Asia Tenggara, Asia China. Bukanlah Indonesia, Singapura. Asia di sini itu adalah provinsi Turki atau negara. Di mana East and West meet atau di mana Timur dan Barat. Tahu nggak ada satu negara itu Barat dan Timur bertemu. Satu negara ada dua benua, Barat dan Timur maksudnya. Itu Turki. Ini adalah petobat pertama dari Turki, area itu namanya Epenetus. Luar biasa enggak ya? Dikatakan di sini di ayat ini, saya ulang lagi, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus. Salam kepada jemaat di rumah mereka. Berarti house churches dong. Di abad pertama, first century, belum ada gedung gereja. Gedung gereja itu agak nanti-nanti. Kalau nggak salah ya, maafkan kalau saya meleset. Mungkin di third century atau di abad ketiga. Century itu abad ya, betul ya bahasa Indonesianya. Ya, abad ketiga. Sebelum itu nggak ada yang namanya lonceng gereja. Tong, tong, semua orang itu ketemuannya di rumah. Dan waktu itu ada satu orang petobat baru namanya Epenetus yang pertama bertobat di Asia. Salah satu buah awalnya atau buah sulungnya Paulus. Sampai hari itu Paulus sudah mendekati mati nih. Waktu menulis kitab Roma gak lama lagi dia akan dieksekusi ya kan. Dia masih setia Epenetus itu. Ini sebuah
pesan tersembunyi pentingnya kelompok kecil untuk follow up jiwa-jiwa hingga dewasa. Epenetus adalah sebuah bukti. Saya nggak bisa membuktikan langsung karena memang Alkitab nggak gamblang. Bahwa ini bicara soal CG, nanti gatologi. Tetapi lihat, inilah benefitnya house churches. Gereja di rumah. Bahwa mereka tidak menaruh iman pada building, tapi pada hubungan. Nggak heran, the first convert. Ini Paulus sudah mau ke Italia nih. Udah bukan lagi roamingnya di Turki. Di Filipi, Efesus, Galatia. Bukan. Sudah meninggalkan bahkan daerah-daerah seperti Yerusalem di bawah-bawah sana. Damaskus. Damsyik ya bahasa Indonesianya. Damsyik. Udah gak ke situ. Dia sudah pergi ke arah sana. Sampai ke Spanyol dalam sejarah. Tapi ditulis saja di kitab Roma. Aku ingin ke sana. Dia tulis kepada jemaat di Roma. Aku ingin ke Spanyol. Mampir dulu ya ke kalian. Aku akan singgah sebentar. Tapi sejarah menunjukkan. Dia sempat dilepas dari penjara Roma. Sebelum dia kembali lagi dipenjarakan lalu dieksekusi dengan dipenggal kepala oleh Kaisar Nero. Paulus pergi ke Spain. Bahkan ada nama yang very British namanya Claudia. Di surat Paulus terakhir sebelum dia mati meninggal dunia. Surat 2 Timotius. Linus, Claudia dan Linus. Tak tunjukkan di sini bahwa Paulus sudah masuk ke masa senja ministrinya. Ini dari masa dini. Epenetus itu masih hidup, masih bernafas lagi, masih rohani. Inilah powernya house churches, gereja di rumah. This is the power. Orang ini di follow up demikian rupa. Epenetus, saudara yang kukasih, yang adalah buah pertama dari daerah Asia. Gak main-main ini. Ini sungguh-sungguh orang-orang kesatu di antara petobat Paulus ketika pergi sama Barnabas. Penting sekali kalau Anda mau digarami terus. Ikan itu supaya awet kan jangan pakai kimia tapi digaram ya kan sama nelayan. Anda harus berada dekat dengan kelompok umat Tuhan di rumah-rumah. Ini sebuah konfirmasi aja buat saya. Lihat lagi lanjut ayat yang ke-5. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Sekali lagi, banyak wanita di pasal 16 ini. Tak terkecuali Maria, ini bukan Maria Mercedes. Ini juga bukan Maria Ibu Yesus. Ini Maria nggak tahu siapa. Ada banyak orang namanya Maria. Sama dengan di Indonesia banyak orang yang namanya Agus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada banyak female heroes in the kingdom of God. Noted for their ministry. Ada banyak wanita di dalam pekerjaan Allah di zaman Paulus gereja mula-mula yang sangat dikenal karena pelayanan mereka. Bukan karena karisma, bukan karena kuasa, tapi karena mereka itu banyak bekerja keras dan memberi bala bantuan. Itu sudah dirintis dari zamannya Yesus. Banyak sekali perempuan tak bernama, tak ditulis namanya, kita tidak tahu siapa kecuali hanya beberapa Maria yang pernah disebut. Maria Magdalena, Marta lah, siapa? Maria ibunya Yakobus lah. Tapi sisanya kan tidak ditulis. Ada banyak wanita-wanita kaya yang melayani misinya Yesus Kristus, tulis di Injil. Bahkan banyak perempuan-perempuan biasa tidak berharta dunia. Mereka bawa rempah-rempah. Yang datang itu malah ibu-ibu. Murid-muridnya semuanya lagi stres ditinggal Yesus mati. Mereka nggak tahu kalau Yesus sudah bangkit. Laki-laki malah justru ciut hati. Perempuan nggak peduli datang ke kuburan bawa rempah-rempah. Sehingga yang melihat Yesus bangkitkan pertama kali itu wanita, bukan laki-laki. Dari ayat 7 dari ayat yang ke-6 ini saya bisa mendapat kesimpulan bahwa Tuhan itu memakai wanita sama pentingnya dengan Tuhan memakai pria, hanya perannya aja beda. Yang pasti, laki-laki tidak mungkin dipakai Tuhan untuk mengandung anak. Karena kita tidak punya kandungan. Demikian pula ada hal tertentu. Bukan pekerjaan loh ya, hari ini Anda akan terkejut. Banyak chef itu laki-laki, dahulu kala di zaman mama-mama kita. Siapa yang masak dikiranya banci. Demikian pula sebaliknya, ada banyak pekerjaan laki-laki. Perempuan sama bagus, bahkan lebih hebat dari itu. Karena tidak ada sampelnya Tuhan, ini cowok atau cewek. Nanti Anda kaget. Beberapa pekerjaan yang notabene sangat cowok sekali. Tambanglah apa segalanya, CEO ini itu. Nanti perempuan itu bersinar di situ.
Yang notabene itu adalah pekerjaan keras, pekerjaan yang tough, hanya pria bisa. Anda akan kaget, wanita lebih mulus dalam bisnis itu. Tapi tentunya ada batasnya. Wanita yang tiba-tiba mau operasi itu ganti menjadi seorang pria. Nah, di situ batasnya, itu sudah bukan pekerjaan, itu gender ya. Tapi saya mau beritahu bahwa border itu dipatahkan, bukan seksualnya, seksualitasnya, bukan. Gender, namanya batas border diskriminasi itu hancur. Gereja harus menghancurkan border itu. Gereja harus menghancurkan. Tapi tentunya ada batasnya. Di gereja kita, saya tidak izinkan seorang wanita, serohani apapun juga mati bangkit pun, so far ini ada kebijakan pemberkatan nikah tetap laki-laki, karena laki-laki adalah kepala keluarga. Jadi nggak ada seorang wanita dengan baju pastor gitu lalu mendoakan untuk holy matrimony. Kalau turut mendukung nggak apa-apa. Ya kan? Laki-laki juga ada batasnya di gereja. Siapa tahu laki-laki itu maha perkasa, semua bisa. Ada hal tertentu yang saya kasih ke wanita. Wanita lebih bagus dalam pelayanan itu dalam gereja. Maksud saya ngomong gini adalah jangan minder sama pendeta tadi kan. Sekarang jangan minder sama laki-laki yang wanita. Laki-laki juga jangan mau semuanya serahkan ke wanita. Loh siapa prianya? Kamu aja yang ngajar anak. Kamu aja yang doa. Kamu aja yang nanti kalau di CG ya kamu aja. Aquila itu memang gak fasilida, tapi bukan berarti dia gak berusaha. Makanya lihat disebut Aquila dan Priscilla, wong dia yang ngajak bicara sama Apolos. Bukan mama kamu aja. Aquila ikut ya. Laki-laki gak boleh ketinggalan, jangan semua diserahkan. Ngajar anak juga anak istrinya. Nanti ini juga istrinya. Nanti habis itu pada waktu CG, waktu kelompok kecil, seperti padahal di situ ada banyak epenetus. Nanti mama aja, mama yang doa, mama yang follow up. Jadi pertanyaannya gini, siapa prianya dong? Laki harus bangkit di gereja kita. Harus bangkit. Laki-laki harus rohani. Mungkin mama nanti akan timpali. Anda tidak bisa jelaskan kalimat Anda tidak lengkap. Dibutuhkan ibu. Ya. Jadi bukan presentasi. Aku ngomong 20% aja ya, kamu 80. Tidak usah, semua saling berusaha. Nanti presentasinya akan klop sendiri. Paham maksud saya? Dalam mendidik anak saya dan istri juga sama. Ya pasti Anda bisa menebak lah, saya lebih banyak bicara. Tapi ini lihat ya, saya mau pandai bicara gimana pun, kalau khotbah anak sendiri itu tidak segampang kalau kita khotbah. Kalau ngomong begitu tuh saya butuh perspektif maminya. Waktu saya ngomong gimana nanti mamanya akan ikut. Kadang-kadang mamanya bicara. Pernah sekali waktu lagi didik anak, istri saya ngomong banyak, saya diam. Karena saya tahu dia punya perspektif yang sangat bagus soal hal itu, tentang isu itu. Mama punya sebuah paradigma. Dan saya dengarkan, saya tambahin. Heran ya, dalam karir kami sebagai orang tua, membesarkan 3 anak, belum teruji sih. Anak kami masih belum terlalu tua. Tetapi paling tidak, ini kesaksian saya. Tiap kali selalu klop. Asal papa dan mama, laki dan perempuan sama-sama berusaha. Itu good parenting, bukan perfect parenting. Seperfect apapun kalau hanya satu doang. Kecuali kalau Anda ditinggal mati, itu lain cerita, ada kasih karunia. Tapi kalau seperfect atau sesempurna apapun juga Anda mendidik anak. Kalau cuma satu doang, dari 1/2. Hanya salah satu atau setengah, seperfect apapun saya sebut itu bad parenting. Aquila, Priscilla, pelajari itu. Maria lihat, begitu luar biasanya dia dikenal karena bantuannya. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Dia dikenal karena kerja kerasnya. Dari sini kita tahu value atau nilai rekomendasi Paulus adalah orang yang banyak kerja sedikit bicara. Kita perlu orang Kristen yang brand gitu. Bukan orang Kristen yang banyak talk doang tetapi little walk. Atau pernah ada satu film di Hollywood, Eddie Murphy kalau nggak salah yang mainkan, Dr. Dolittle. You talk more, you talk much, you do little lah. Ngomongnya banyak tapi kerjaannya sedikit. Gak kelar-kelar lagi, perlu diingat-ingatkan. Sudah belum. Lah ngapain kerjakan orang gitu, tuh miss-hire namanya. Kalau saya kerjakan seseorang lalu saya harus ingatkan, bahwa ya saya kerjakan sendiri. Ngapain ada Anda di sana? Dr. Dolittle. Kalah sama perempuan. Perempuan itu biasanya kinerjanya luar biasa. Kalau dia komit, dia komit. Tapi yang laki-laki, ayo kita berlomba, bukan bersaing. Berlomba, bukan bersaing loh. Berlomba. Ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Junias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku.
Yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Siapakah Andronikus dan Yunias? Penjelasannya begini. Mereka pernah dipenjarakan bersama dengan Paulus. Mereka teman sebangsanya, saudara-saudaraku sebangsa sini. Ini kalau bahasa Chinese-nya Tongbao. Jadi teman-teman, jadi curiganya begini ya. Saudara-saudaraku sebangsa itu bisa jadi mereka Yahudi atau mereka duluran dengan Paulus. Mereka berkata zijiren atau orang sendiri. My relative. Cara Paulus address atau bicara tentang mereka, kalian itu orang sendiri. Saya nggak ngerti, apakah Paulus itu berhubungan darah dengan Andronikus dan Yunias? Apakah mereka itu semacam distant cousins? Atau sepupu jauh? Saya nggak tahu. Tetapi penjelasan yang pasti mereka ini orang yang sangat dekat dengan Paulus. Tapi mereka ini pernah dipenjarakan bersama dengan dia. Lalu ada sebutan di sini, orang-orang yang terpandang di antara para rasul. Mungkinkah di sini Yunias ini perempuan? Mungkinkah dia adalah seorang female apostle? Even an apostle, there is the female version. Dengan seorang rasul. 12 rasul Yesus gak ada. Cowok semua termasuk Yudas. Tetapi di sini mulai muncul Yunias, orang yang terpandang di antara golongan rasul. Wow. Dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Paulus itu bagus. Dia itu gak mentang-mentang dia itu rasul besar atau apa. Atau pencapaiannya. Dia itu memberi hormat. Where respect is due. Dia memberi honor. Paulus itu punya culture of honor, punya kebudayaan untuk menghormati. Jadi dia menghormati, sekalipun Paulus dipakai lebih besar, buahnya lebih gede pula. Paulus itu lebih berkuasa, urapannya, sapu tangannya ini Yunias, Andronikus gak pernah terdengar sapu tangannya ngapa-ngapain. Tapi Paulus memberikan respect kepada mereka yang sudah Kristen lebih dulu. Saya bisa ngajar Anda, ini karena urapan, karena pemilihan. Saya gak bisa sok-sokan. Saya yakin di sini ada orang-orang yang sudah Kristen sebelum saya. Coba saya tanya, saya Kristen itu tahun 92. Anda yang sudah Kristen sebelum 92, angkat tangan. Wow, Kong Li contohnya. Sebagai gembala di dalam organisasi, saya di atasnya. Pernahkah saya disrespect you? Gak pernah ya? Saya kira pernah. Saya selalu memperlakukan dengan hormat. Saya panggil Ko Heng Li. Beliau lebih tua dari saya, usia rohaninya juga lebih tua. Tapi saya dapatkan kasih karunia yang bukan karena pilihan saya. Nggak bisa protes kenapa orang ini punya, saya nggak punya atau saya punya. Nggak bisa. Kita itu hanya pasrah, yang gitu itu boleh pasrah. Dapat dari Tuhan, kelola. Sekalipun saya diberikan sesuatu yang kelihatannya lebih besar, bukan berarti saya necessarily lebih hebat. We have to respect. Orang-orang di dalam gereja kita juga ada yang sudah Kristen sebelum kita. Ketahuilah di gereja Mawar Sharon, you're honored. Anda dihormati, Anda dihargai. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Makanya itu jangan pernah ya. Kalau kita mau jadi pahlawan sorga dari antara orang biasa, jangan lupa sepahlawan-pahlawan Anda tetap orang biasa. Saya juga sama. Karena itu kalau kita dikasih posisi, bahkan pentung kita besar, even if we have a big stick, jangan pernah sok-sokan. Gak boleh itu. Paulus aja gak gitu. Orang-orangnya Paulus gak ada yang demikian. Kalau Anda baca satu-satu, gak ada yang begituan. Jadi gak boleh ditemukan dalam gereja. Di antara umat Tuhan. Ya. Suatu hari ada satu orang interview saya di Amerika. Dalam sebuah acara. Atau lebih tepatnya orang itu diinterview sama satu acara TV yang sangat terkenal sekali. Lalu dia rasani saya. Dia rasan-rasan di TV itu, rasan yang baik. Dia bilang, I know a pastor. Saya tahu satu pendeta di Indonesia. Ini orang bule, diinterview orang bule. He carries a big stick, itulah komentarnya. Saya tahu karena saya diberitahu teman. Klip cuplikan itu. Dia punya pentung yang besar, tongkatnya itu besar. Bukan mukul, maksudnya otoritas. Sekalipun jikalau Anda, orang lain lihat Anda punya pentung besar pun, Anda punya otoritas. Nggak boleh sok-sokan. Saya diajari sama Tuhan satu-satu yang simpel karena saya belajar mawas diri dari Paulus. Even if you are given an authority, kalau Anda diberi otoritas, Anda tidak boleh memperlakukan anak Anda seperti sampah. Kita tidak boleh memperlakukan pegawai kita seperti apa. Pembantu rumah tangga, hormati mereka. Mereka layak mendapatkan thank you, terima kasih. Kalau mereka berbuat yang baik, melakukan tugasnya.
Kalau Anda yang salah, mereka benar. Nggak usah takut nanti orang naik kepala pegawai Anda atau apa. Anda tetap harus mengembalikan hutang jika Anda berhutang kata maafkan saya. I'm sorry itu patut diucapkan. Sama bawahan Anda, pegawai atau staf jika memang itu adalah salahmu. Nggak boleh sok-sokan. Your stick is untuk membangun orang lain. It's got nothing to do with your honor. Tidak ada hubungannya dengan kehormatan bagimu. Hormati orang lain dulu. Amin Bapak Ibu. Saya pelajari sesuatu. Paulus memberikan hormat, honor, respect pada Andronikus dan Junias. Yang bukan rasul setaraf beliau. Dia berkata, yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Wow. Betapa indahnya. Respect orang tua. Jangan kalau kita sudah menjadi konglomerat lalu habis itu kita tidak asli sama keluarga sendiri. Ingat, Malin Kundang meskipun itu dongeng saja, sebuah pelajaran berharga untuk budaya Indonesia. Sebuah cerita berharga maksud saya. Jangan lupa, orang yang sudah Kristen sebelum Anda apa-apa, mereka itu berjasa. Never forget them. Ini satu hal yang saya pelajari dari Paulus. Paulus tuh selalu respect orang. Coba lihat, ini semua kan tentang orang. Dan Tuhan saking senangnya dengan sifat gitu dijadikan kitab di Alkitab. Coba bayangkan. Buku kita bikin bagus-bagus aja gak masuk di Alkitab. Dia tulis tentang orang gini. Kenapa sih Tuhan itu izinkan yang gini-gini itu masuk di dalam kitab suci? Nama-nama. Apa yang Tuhan tidak katakan? Tuhan ajari kita untuk respect sama orang. Salam kepada Ampliatus ayat 8. Yang kukasih dalam Tuhan. Paulus malah bilang gini, Ampliatus ini bukan amplas. Tahu amplas untuk kayu itu, ini Ampliatus. Ampliatus, tapi kadang-kadang kalau saya lupa Ampliatus saya ingetin amplas itu aja saya ingat Ampliatus. Untuk bantu otak saya yang lemah memori ini. Salam kepada Ampliatus yang kukasih dalam Tuhan. Kukasih dalam Tuhan. Bukan kata-kata yang biasa Paulus ucapkan dengan gampangan. Paulus ini orang keras, lupakah Anda? Orang ini pembunuh. Dia kok bisa jadi orang yang romantis ya? Saya kaget, perubahannya drastis. Lihat gak, orang yang jadi Kristen, lalu gak terlalu banyak bedanya kecuali pengakuannya. Kan ada toh, kadang-kadang kita juga begitu. Perubahan kita gak drastis. Orangnya dulu dingin, setelah Kristen ya tetap dingin, cuman ke gereja gitu aja loh bedanya. Kalau kita mau jadi Kristen yang sejati, perubahan kita harus nyata. Harus bertolak belakang. Yang pemalu-pemalu berani. Yang dulu berani ambisi jadi lebih mawas diri, kasih orang lain dulu. Harus tolak belakang. Namanya transformasi itu bertolak belakang. Roma 12. Be transformed in your mind atau dibaharui akal budi. Kata transformasi itu berarti bertolak belakang. Perubahan itu nyata. Dari dulunya marahan seperti Musa menjadi orang yang paling lemah lembut di dunia. Ya. Paulus itu orang keras. Kok bisa berkata salam kepada Ampliatus yang kukasih dalam Tuhan. Kedengaran biasa kita baca lalu lalang. Salah loh. Ini keluar dari mulut seorang ex-pembunuh. Dan gak pernah thank you. Dia ini gak bisa nangis Paulus ini misalnya. Bisa romantis sekali. Saya curiga orang ini pernah ke sorga tingkat ketiga. Gak curiga sih. Dia ada hinting itu. Dia ada sebut-sebut meskipun gak sebut namanya. Kita semua tahu itu Paulus di suratnya ke Korintus. Dia dibawa oleh seseorang, dia berkata, aku kenal seseorang. Dibawa ke sorga tingkat ketiga. Gak tahu dalam badan atau di luar badan. Mana orang bisa menjelaskan begitu detail kalau bukan dia sendiri yang alami. Menurut saya, karena encounter perjumpaan dia dengan Tuhan, Paulus berubah drastis sifatnya. Dari orang keras, jadi orang yang romantis. Seingat saya sendiri secara pribadi, sebagai kesaksian pribadi ya. Saya orangnya itu gak rangkul, I love you, I'm sorry, itu susah keluar dari mulut saya. Zaman dulu itu, saya itu gitu. Sekarang kadang-kadang saya harus rem-rem. Kalau enggak gitu ada beberapa orang yang risih. Saya pernah sekali loh, ketemu sama satu orang. Tapi kalau disambut sebelah tangan, saya senang. Sebelum pandemi ya tentunya, saya rangkul gitu ya. Saya biasa itu. Orang dunia lihatnya gak biasa. Sampai viral. Ya saya gak tahu ya sudah. Nah, jadi saya rangkul gitu biasa. Ya, pernah sekali saya mau rangkul satu orang, itu orang Kristen, anak Tuhan. Ya, bukan rangkul lawan jenis, gak boleh. Tapi sesama teman. Akhirnya dia cuma, oh iya, salam. Oh mungkin dia gak biasa, saya baru sadar. Saya harus tarik diri. Saya terlalu ramah. Mau tak rangkul gitu, ada yang risih. Oh iya, sudah. Jadi lain kali saya ketemu dia, hey, how are you bro? Nah, gitu. Sekarang lebih enak, cuman begini. Saya kadang mikir, aku berubah ya. Aku dulu orangnya dingin. Dingin sekali.
Tapi belum berubah seperti Paulus gitu. Dia berkata, salam kepada Ampliatus yang kukasih. One that I love dearly. Pakai kata dear itu kan malu laki-laki. One that I love so dearly. Jangan kakulah sama keluarga kalau Anda punya Yesus. Rangkullah itu anaknya. Apa salahnya sih rangkul istri dan kata I love you. Istri bisa copot jantung Anda lakukan itu. Anda kesumat apa? Biarin dia kira Anda kesurupan. Kesurupan apa? Kemasukan apa? Anda cuma bilang bukan kemasukan apa-apa. Aku disadarkan Tuhan. Jangan kaku-kakulah. Harusnya beda dong dulu dengan sekarang. Setelah Anda pelayanan, setelah Anda ikut doa, setelah Anda jadi CGL atau pemimpin kelompok sel, harus ada perbedaan. Setiap langkah ministry itu harus ada perubahan hidup. Kalau enggak, percuma ministrimu, ministri kita. Amin. Jangan keras sama orang. Ayat 9. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Urbanus ini bukan orang ubanan ya. Urbanus teman sekerja kami dalam Kristus. Aduh, ini Paulus ini. Saya lihat, saya kagum ya. Terus terang, saya itu kagum. Dia berkata, salam kepada Urbanus, teman sekerja kami. Lalu kepada Stakis diulangi lagi seperti kepada Ampliatus yang kukasihi. Saya pelajari simpel dari ayat 9. Do not ignore. Jangan pernah kita abaikan, jangan kita lupakan, atau jangan kita underapresiasi orang lain. Lebih baik kita over sama orang daripada under. Paham maksud saya? Paulus tuh ngomong, salam kepada Urbanus teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasih. Kayaknya Urbanus tuh lebih kaku orangnya. Lebih tipe kalau dirangkul gak mau, lebih oh iya bro gitu aja. Jadi Paulus juga menyesuaikan. Kalau sama Ampliatus dia sangat romantis. Dia berkata, yang kukasih, who is so dear to me. Lalu kecepit di tengah kan, terjepit di sana. Lalu kepada Stakis yang kukasihi, di tengah-tengah dia berkata, oh iya, kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dia bicara tentang profesi. Paulus itu menyesuaikan. Karena dia pernah ke tingkat 3 sorga, dia diubahkan. Kita masuk hadirat Allah setiap hari juga diubahkan. Tapi dari sini saya mengerti bahwa Paulus itu selalu memberikan kepada orang porsi yang mereka ready. Tapi dia tidak pernah mau underapresiasi. Dia tidak mau terlalu meremehkan orang. Bukan terlalu, dia tidak mau meremehkan orang sama sekali. Dia tidak mau ignore atau mengabaikan kebutuhan jiwa mereka. Mendingan Paulus berlebihan lalu tarik diri. Mendingan dia over apresiasi orang daripada under. Apa salahnya ngomong I love you sekalipun tidak akan dapat I love you too. Mungkin kadang-kadang istrinya lebih kaku atau sebaliknya ini. Kalau Anda bilang I'm sorry, orang itu tidak berkata sorry ke Anda, jangan menyesal. Lebih baik over. Lebih baik jadi orang gak berutang. Kalau saya ngasih orang itu, lalu kekurangan uangnya itu saya bisa gak tidur loh. Tapi kalau saya kelebihan itu lebih bisa tidur. Gak apa-apa. Siapa tahu kurang kan saya lebihkan. Bukan berarti saya kaya, bukan. Tapi saya itu lebih baik over daripada under. Ya. Ayat 10. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Tak jelaskan Apeles sama Aristobulus ya. Kayaknya saya tidak bisa selesaikan semua. Sampai nanti sisa-sisanya kalau nggak selesai, saya akan usahakan di saat teduh berikutnya. Saya coba bahas. Pokoknya ya. Tapi saya usahakan sampai ayat 16 saja. Nama-nama ini aja. Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Lihat, Paulus selalu cari sesuatu untuk komplimen orang lain. Dan tahan uji bukanlah sesuatu yang biasa. Tahan uji adalah sebuah virtue atau sebuah karakter yang sangat-sangat jarang dan langka. Jadi kalau Anda punya orang yang tahan uji, sekalipun orangnya itu kaku, sekalipun orang itu nggak pintar bergaul, nggak pintar bicara, ya kan? Mungkin kalau Anda punya orang tahan uji, Anda punya emas murni. Siapa punya orang yang tahan uji, dia punya emas murni. Lebih dari permata. Dan bukan hanya istri atau suami yang tahan uji. Staf pegawai, rekan pelayanan, kongsian. Kalau Anda punya orang yang tahan uji, wow, pujilah. Siapa tahan uji, pujilah. Sekalipun kelihatannya, menurut saya Apeles juga orang kaku sih. Gak biasa dapat titel dari Paulus yang kukasih, nanti malah merinding dia. Dari merinding ke meringis. Tapi Paulus selalu cari sesuatu yang baik untuk bicara tentang orang lain. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Loh, aneh ini. Coba kalau Anda baca teliti. Kok dia nggak kasih salam ke Aristobulusnya, tapi ke isi rumahnya? Saya curiga, langsung saya cari tahu. Aristobulus ini siapa? Kemungkinan ya,
Aristobulus dalam sejarah dan tradisi seharusnya dia itu seorang kaya yang agak jahat hatinya. Jadi orang kaya yang semacam mafia gitu. A wicked rich man, maybe. Ya. Tapi orang jahat juga bisa punya rumah tangga yang istri anak-anaknya takut akan Tuhan. Aneh ya. Aneh. Ada 2 iklim di rumah itu. Tapi ya bisa itu hidup. Saya nggak tahu Aristobulus itu pada akhirnya dia selamat atau binasa. Tapi Paulus tidak bisa mengucapkan firman Allah kepadanya karena ditolak. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Jadi dari sini kita tahu bahwa ada orang tertentu tidak bisa terima firman Allah. Tapi keluarganya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan Paulus bicara sama family-nya. Sampaikan kepada isi rumah Aristobulus, thus saith the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Mungkin ada surat susulan siapa tahu. Demikianlah firman Tuhan, maka Paulus bicara. Tapi kalau sama Aristobulusnya, tutup pintu. Ketemu Paulus pun tidak mau. Kalau ketemu pun Paulus susah untuk bicara. Dari mana? Ditolak terus. Enggak. Mau doain juga nggak bisa, ada celahnya. Mau nawarin untuk nasihat juga tidak diterima nasihatnya. Tidak di welcome lah istilahnya. It's okay. Jangan ngamuk kalau ditolak orang. Cari orang yang mau, bicaralah ke mereka. Sebagai pendeta saya ngalamin ini bolak-balik. Ada orang itu yang menerima kita, wah sungkan, terbuka. Ada yang menunggu lagi, tapi ada orang yang, pendeta ya, oh langsung minggir. Bolak-balik kalau saya di pesta juga begitu, oh pendeta, oh langsung pergi. Ya kan, ya gak apa-apa biasa. Dengan siapa orang yang mau bicara dengan Anda? Bicaralah pada orang itu, Anda adalah hamba Allah. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Narkisus ini bukan orang narsis. Ya, Narkisus ini salam yang ini juga yang termasuk isi rumah Narkisus. Berarti salam kepada Narkisus isi rumahnya yang ada dalam Tuhan. Kemungkinan besar Narkisus ini sudah mati. Tapi keluarganya masih aktif melayani hingga hari ini. Ada orang-orang yang ditinggal janda atau ditinggal duda. Tapi tetap nge-share hari ini. Seluruh keluarga yang melayani. Saya ingin memberikan pesan. Sebagai pahlawan-pahlawan sorga Anda melayani Tuhan. Orang biasa, tetaplah setia. Kalau Anda ditinggal oleh seorang yang Anda kasih, bukan berarti legacy atau perjanjian Allah denganmu itu putus. Lanjutkan. As for me and my house, aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan. Kalau seisi rumahmu kekurangan satu, hilang seorang, tetap layani Tuhan. Ini yang membuat Narkisus ini, keluarga isi rumahnya, dapat salam dari Paulus. Karena Paulus kagum. Jikalau benar sesuai dengan sejarah Narkisus ini, orang yang meninggal dunia, maka rumah tangganya itu patut dipuji. Papa tidak ada, tetap melayani. Hebat nggak? Berapa banyak orang, suaminya melayani, suaminya mati. Lalu tiba-tiba janda dan anak-anaknya meninggalkan gereja. Atau tidak melayani lagi. Atau kendor dari Tuhan. Kenapa sih? Bukankah ayahnya pasti ingin keluarga ini terus melayani, melanjutkan legacy. Atau sebaliknya kalau istrinya dan sebagainya. Kenapa saya kagum dengan isi rumah Narkisus. Tidak mudah ditinggal meninggal. Tapi dia tetap melayani Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa. Yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Ayo saya ajak kita teliti ya. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Ayo apa bedanya? Coba serupa namun tak sama. Coba baca lagi. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang. Oke toh? Dalam pelayanan Tuhan. Lalu salam kepada Persis yang kukasihi. Yaitu bedanya di situ ya. Lalu ada kata yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Tadi yang di atas Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang, di bawahnya yang telah bekerja membanting tulang, ketambahan yang kukasihi. Serupa namun tak sama. Trifena dan Trifosa, mereka sama-sama bekerja keras. Dan orang yang bekerja keras pasti dapat perhatian dari Tuhan. Jadi kita tidak dinilai, rekomendasi kita itu tidak diturunkan berdasarkan karisma. Enak di sana punya 5 talenta, saya cuma punya 2. Bukan 2, 1, 5 talenta. Tetapi bagaimana Anda mengelola sungguh-sungguh setiap talenta terakhir di hidupmu. Tuhan tidak lihat, Anda ini punya karunia besar, yang ini memberi persembahan besar. Tuhan tidak lihatnya begitu. Tuhan melihat siapa yang sungguh-sungguh. Dan asli, gak hanya ngaku-ngaku dengan mulutnya. Trifena dan Trifosa mendapat pujian. Dimasukkan di Hall of Faith atau di Hall of Fame-nya Tuhan. Di pahlawan iman. Tetapi mereka pucat dibandingkan dengan Persis.
Persis mendapatkan kasihnya Paulus, lebih dari sekedar pujiannya mendapatkan kasihnya. Persis juga mendapatkan kata yang telah bekerja, sementara Trifena dan Trifosa hanya yang bekerja. Bedanya cum laude dan summa cum laude apa? Orang kalau lulus cum laude itu wow nilainya, itu GPA atau apa namanya itu, apa? GPA itu apa bahasa Indonesianya? Ya itulah, apa? Ya, PK. IPK-nya tinggi sekali. Bukan tipe orang yang aku IPK aku 4, ya tapi saya cicil berapa kali ambil. Setiap kali 1. Tapi ini yang tinggi sekali. Summa cum laude itu bedanya di sini loh. Bedanya di sini. Trifena dan Trifosa. Saya minta molor 10 menit ya. Trifena dan Trifosa itu bekerja keras. Dalam bahasa Inggrisnya, Trifena dan Trifosa labor for the Lord. Tetapi Persis labor much for the Lord. Bedanya di situ. Ternyata ada different degree ya. Orang yang memberi lebih, itu beda memangnya. Saya bukan bicara tentang harta. Orang yang memberi hati, memberi hidupnya, itu beda. Ternyata Trifena Trifosa mulia. Cum laude nih, bawahnya nih summa cum laude. Persis. Berarti orang yang sungguh-sungguh korban waktu sedikit dengan orang yang korban waktu banyak, itu beda upahnya di mata Allah. Jadi nggak bisa kita berkata, kadang-kadang kita berkata, kenapa orang itu kok diurapi lebih? Memang urapan itu kasih karunia sih, bukan karena penghasilan kita. Tapi kadang-kadang kita juga, seringkali kita tidak boleh iri kalau ada orang tertentu itu diurapi, karena mereka memang memberikan lebih. Ada orang yang iri, kenapa sih diurapi? Saya bilang, ya jadi gini loh, kalau kamu mau sungguh-sungguh urapan seperti yang kami miliki, lepaskan masalah depan, lalu lepaskan semua beasiswamu, lepaskan semua cita-citamu, taruh semuanya di kaki Tuhan, jadi pendeta, rasanya kamu juga akan diurapi. Tapi selama kita masih cinta dunia, sorry nih, saya nggak berkata bahwa orang bekerja di sekuler itu cinta dunia, enggak. Tapi orang yang melepaskan segala sesuatu lebih nggak cinta. Makanya itu dukunglah. Janganlah kita itu menghakimi sesuatu padahal kita sendiri belum ke situ. Nah, saya beritahu Trifena dan Trifosa, mereka dengan lapang hati menerima pujian Paulus, tapi mereka tahu, mereka masih cum laude dibandingkan dengan summanya. Summanya itulah Persis, karena dia memberikan lebih. I don't know what it means. Apa artinya dia labor much dibanding dengan Trifena, Trifosa yang just labor for the Lord. Itu dua itu jeripaya, tapi yang satunya jeripaya, satunya jeribuaya. Itu bedanya di situ. Makanya kita berikan lebih untuk Tuhan. Yang berani kalau all out sama Tuhan Yesus. Kalau follow up jiwa, yang sungguh-sungguh. Kenapa gerejanya bertumbuh? Lah pada waktu pandemi, yang mungkinnya hanya berlibur, kita kerja terus. Tuhan itu juga tahu gimana reward atau memberi upah kepada orang yang rajin. Lihat itu, tim kita multimedia, kerja melulu dari pandemi malah justru lebih sibuk. Ini, itu, ngedit ini, ngedit itu. Terus nggak heran. Gak heran bertumbuh. Bukan karena kita memangnya Tuhan yang memberi pertumbuhan, tapi Tuhan juga mengindahkan kerajinan. Tuhan itu tidak pernah mengabaikan pengorbanan. Makanya itu Alkitab mengatakan, kitab Amsal, kerja keras itu menjadikan kaya, tangan malas membuat miskin. Jadi bukan hanya minta berkat dari Allah, kerja keras juga perlu. Labor much. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa pernikahan orang tertentu itu lebih happy, lebih erat? Karena dia memang luangkan waktu. Kencan suami istri, ada waktu komunikasi setiap hari secapek apapun, cerita, doa, mesbah keluarga. Kenapa ada anak-anak tertentu, anak-anak orang lain lebih jadi dari anak-anak kita? Memang kasih karunia, mungkin Tuhan punya urapan tertentu yang enggak sepenuhnya. Karena mereka memang luangkan waktu untuk didik anaknya, duduk sama-samanya, ngajari kalau ini gini nak. Kalau kamu nanti datang ke acara sosial di mana kalau sama papa mama kamu harus lebih banyak dikasih wejangan, diberikan instruksi, diberikan informasi, diajari. Kamu kalau ketemu sama orang taruh HP-mu. Kamu ngomong sama orang, om apa kabar, tante apa kabar, ajak bicara sama mereka. Jangan ngomong tentang dirimu melulu. Tanya apa kabar om, supaya orang itu senang menceritakan, supaya mereka itu merasa kamu tertarik sama mereka. Bukan pura-pura, supaya nanti kamu juga lebih bisa connect nanti kemudian sama banyak orang. Lah diajarinya gitu. Ya cum laude lah. Secara sosial. Ketemu orang daripada anaknya, share whatever will be. Om tantenya datang masih nge-game terus. Ayo Jimmy, taruh iPad-nya. Sapa om tante. Ya om, tante. Itu lagi. Gak pernah diajar. Beda cum laude, summa cum laude. Beda
beda tingkat 4, tingkat 5, beda bintang 5, bintang 6. Bedanya di mana? Labor much. Labor much. Persiapan khotbah gini juga bisa asal-asalan. I do my study loh. Saya pelajari betul-betul who is Narkisus. Satu-satu ini saya stalking. Makanya itu bersabar, terima kasih. Tambahin saya 10 menit tadi. Supaya saya bisa beritahukan semuanya ini. Karena ini nanti sekali direkamnya kan ditonton terus menerus. Lebih banyak orang daripada yang di sini. Semoga Anda diberkati. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dikit lagi ya, udah mau selesai nih. Salam kepada ayat 13, Rufus orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Rufus ini siapa? Rufus ini adalah anaknya Simon Kirene yang angkatin salibnya Yesus dipaksa sama tentara Roma. Lihat ya, orang terpaksa, dipilih secara paksa, akhirnya keturunannya jadi pilihan. Tuhan itu saking gak mau hutangnya, konglomerat sorga itu gak mau nanti difitnah, dikatakan itu ambil uangnya orang kecil. Tuhan waktu itu dalam masa Tuhan butuh seseorang secara fisik mengangkat karena Yesus waktu itu sebagai anak manusia. Simon Kirene tiba-tiba dicangking gitu aja dari Afrika. Ya, orang-orang berkata, sejarah mengatakan Simon itu orangnya berkulit hitam. African Jew. Ya, Kirene kan. Lalu dia angkatkan salib Yesus, mungkin ngomel-ngomel. Tapi lihat Rufus anaknya. Jadi bapak gereja dipilih sama Tuhan. Jangan Anda berkata, aku pelayanan ngapain? Terpaksa. Nanti Tuhan itu tidak akan berhutang. Lebih baik terpaksa daripada tidak berbuat apa-apa. Dan bukan hanya Rufus, Anda lihat istrinya. Salam kepada ibunya, kata Paulus, yang bagiku juga adalah ibu. Itu istrinya Simon dari Kirene. Salam kepada Asinkritus. Udah Asinkritikus. Ya, Asinkritus ya. Gak tahu lah namanya lucu-lucu. Phlegon. Bahkan nama tas ada di sana. Hermes. Patrobas. Terus palsuannya dari China, Hermas. Salam kepada Asinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama dengan mereka. Anda bisa belajar apa sih dari ayat 14? Paulus selalu has something to say, something good to say about his friends. Bagus ya? Selalu punya sesuatu yang baik untuk dibicarakan atau mengomentari teman-temannya. Kadang-kadang kalau dia tidak perlu jelaskan karena sudah tidak ada waktu, dia cuma sebut namanya, salam. Dia nggak pernah lupa. Ayat 15, salam kepada Filologus dan Julia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Kelihatannya Paulus bisa saja lupa saudara perempuannya Nereus siapa. Tapi disebut, pokoknya itu loh. Nereus ini siapa? Ini hasil riset saya. Dari 95 AD atau 95 setelah Masehi ada seorang yang bernama Nereus yang dieksekusi oleh Roma. Istrinya dikucilkan, artinya seperti Yohanes itu loh, dibuang di Patmos. Karena Nereus ini ternyata adalah seorang yang membawa Injil itu ke Roma. Saya tidak tahu apakah dia datang di Pentakosta waktu itu. Tapi Nereus itu datang membawa Injil ke Roma. Jadi gereja Roma didirikan oleh CGL. Sponsor. Didirikan bukan oleh non pendeta. Memang nanti Paulus datang situ meletakkan fondasi gereja. Tapi gereja itu berdiri dulu. Karena ketaatan orang sederhana. Nereus namanya. Yang kalau nggak saya sebut, kalau nggak kita riset, kita nggak akan tahu who that guy. Wah, siapa orang itu. Ajaib Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Mari semua Nereus bangkit berdiri. Kecuali Anda tidak akan dieksekusi, saya doakan. Mari kita semua bangkit berdiri, orang-orang biasa yang mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.